Breaking news. Ada satu kabar lagi teman-teman, yaitu tentang satu striker, satu pemain yang lagi diincar oleh Sintayong menuju Persija Jakarta, menuju Macan Kemayoran, menuju Jakarta, yaitu adalah Kenan Kodro teman-teman. Nah, dalam video kali ini gue akan bahas kira-kira details profilnya seperti apa dan apakah cocok dengan taktik Sintayong bersama Persija Jakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk bantu likes video ini. Coba dibantu likes video ini dulu supaya channel Opini Bola ID terus muncul di beranda teman-teman dan semakin growing nih. Gua kasih waktu 3 detik untuk bantu di likes ya teman-teman. 1, 2, dan 3. Thank you teman-teman. So, gua mau ngasih info. Kita bahas langsung aja tentang Kenan Kodro ini ya. Kira-kira rumornya seperti apa? Nah, jadi gue pertama kali dapat infonya kurang lebih di beberapa hari lalu, 3 atau 4 hari yang lalu ya teman-teman, melalui beberapa channel, melalui beberapa media sosial media fans Persija. Kalau lagi-lagi Sintayong setelah berhasil merekrut Alexander Jeremjev dan juga meminat ataupun ingin mencoba mendatangkan satu pemain lagi teman-teman. Setelah kemarin gue sempat bahas juga, yaitu adalah Pele van Amersfoort ya kalau nggak salah namanya. Pele van Amersfoort teman-teman. Setelah nama itu ada satu nama lagi nih yang dikaitkan dengan Macan Kemayoran, yang dikaitkan dengan Persija, yaitu adalah Kenan Kodro. Nah, pertama tentu kita ngelihat dulu kenapa sih Persija, kenapa sih Sintayong masih pengen banget untuk mendatangkan satu pemain lagi, khususnya seorang striker. Dan Kenan Kodro ini basically teman-teman seorang striker, dan dia secara profiling dia punya kurang lebih tinggi di 1,88 cm ya teman-teman. Dan dia ini usianya 32 tahun, kelahiran 19 Agustus 1993. Secara kewarganegaraan, dia ini punya kewarganegaraan Bosnia Herzegovina dan punya keturunan dari Spanyol. Makanya dari segi karir, dari segi klub-klub yang pernah dia bela, dia itu lumayan banyak dan lumayan pengalaman di La Liga ataupun di Spanyol teman-teman. Nah, karir internasionalnya juga ini menurut gue cukup berkesan untuk satu orang yang akan bermain untuk Persija, yaitu dia pernah bermain untuk Timnas Bosnia dengan capsnya lebih dari 2 digit capsnya teman-teman, 15 caps, dan mencetak 2 gol untuk Timnas Bosnia. Nah, fakta uniknya juga dia merupakan putra dari salah satu legenda pemain Bosnia dan ex-striker Barcelona, yaitu adalah Meho Kodro teman-teman. Makanya nama ujungnya itu ada Kodronya ya teman-teman. Nah, lagi-lagi kita coba mention kenapa sih Persija, kenapa sih Sintayong ini masih membutuhkan satu striker lagi. Kalau kita ngelihat dari apa yang sudah dimiliki oleh Persija di lini serang saat ini, opsinya itu memang yang sudah fix ya. Axel Runtukahu, Jeremjev, itu 2 nama. Dan tentunya Persija di musim ini memang melakoni kurang lebih 2 kompetisi di Piala Liga sama di Liga Super League-nya ya teman-teman. Kurang lebih akan 2 informasi yang gue dapat. Correct me if I'm wrong, coba tulis di kolom komen. Tapi yang gue dapat infonya itu akan 2. Nah, lagi-lagi Sintayong ini kan kalau kita ngelihat dari track recordnya ya bersama timnas, dia itu pasti lebih dari lapisnya itu pasti lebih dari 2. Ketika bersama timnas Indonesia, dia pasti coba untuk satu role ataupun satu posisi itu punya banyak pelapisnya. Tujuannya apa? Pertama, resikonya kalau cuman punya 2 lapis doang. Pertama, mungkin pemain yang pertama misalkan Axel Runtukahu cedera, Jeremjev kena kartu kuning, akumulasi kartu kuning ataupun kartu merah, so nggak ada opsi lagi. Makanya perlu seenggaknya 3 lapis. Ini yang gue lihat dari taktik seorang Sintayong. Contoh lagi ketika di timnas Indonesia, bek kiri kita lihat ada Nathan Chuaon, ada Pratama Arhan, ada siapa lagi? Calvin Verdong, ada Jen James, sampai 4. Sampai Calvin Verdong bermain sebagai sayap ataupun pemain CMF. Nah, itu yang gue lihat cara Sintayong menyusun strategi, cara Sintayong menyusun pemain-pemain yang diinginkan teman-teman. Nah, lalu
Tentu salah satu kebutuhan yang diinginkan oleh Sintayong di lini depan adalah kebutuhan finisher yang klinis. Persija butuh banget nih teman-teman eksekutor utama di dalam kotak penalti yang efisien memanfaatkan peluang. Lagi-lagi kita berkaca dari musim lalu deh, kita berkaca dari piala yang gak terlalu jauh deh, mungkin Piala Presiden. Untuk urusan membuka peluang, untuk urusan menciptakan peluang, Persija nomor 1 gua rasa. Banyak banget peluang ya. Ketika lawan Persib, ketika lawan Persebaya, dan ketika lawan Arema, terkhusus lawan Persib, itu peluang emasnya di atas 3 gua rasa. Ada beberapa kali Witan Sulaiman Eksa untuk kau itu memang yang peluang harus jadi gol tapi nggak jadi gol. Itu makanya seorang dari Sintayong pelatih Persija membutuhkan satu lagi, at least satu striker lagi untuk memenuhi lini depan daripada Persija Jakarta ya. Dan juga tentunya kalau kita ngelihat dari posturnya dan dari highlight dari pemain asal Bosnia ini, yaitu adalah Kenan Kodro, dia memang salah satu punya skema bola mati ataupun set piece yang bagus ketika menyambut umpan. Bukan dia penendang ya, tapi menyambut umpan. Dia ini bagus. Dia punya heading yang mematikan, heading yang akuratnya itu bagus, yang punya positioningnya bagus ketika akan menyambut bola. Kalau teman-teman lihat highlightnya di sosial media, entah itu di YouTube ataupun di sosial media lainnya, memang beberapa golnya itu banyak lahir dari kepala dengan tinggi yang 1,88 cm. Terlebih teman-teman, Persija Jakarta saat ini punya Pratama Arhan yang punya lemparan ke dalam yang begitu tinggi dan kencang. Artinya kehadiran satu striker dengan atas nama Kenan Kodro ini dengan tingginya 1,88 cm, gua rasa ini bakal jadi short solution ya untuk Persija Jakarta. Nah, lalu gue juga mau jelasin beberapa kemampuan lain yang dimiliki oleh seorang Kenan Kodro teman-teman. Yang pertama itu adalah aerial threat. Dia punya kekuatan duel udara yang tadi gue mention, sangat berbahaya menyambut umpan silang dan juga set piece. Lalu hot up play-nya juga bagus, mampu menahan bola di bawah tekanan bek lawan, memberi waktu bagi gelandang untuk naik menyerang. Ini yang diperlukan Persija, karena lagi-lagi taktik dari Sintayong itu memang Spartan banget teman-teman. Spartan, counter pressing yang cepat, butuh satu striker yang bisa megang bola, yang bisa buka ruang. Nah, ini nama Kenan Kodro gua rasa bakal jadi opsi. Kalaupun Persija main 2 striker bersama Jeremjev, ini dia juga bisa jadi opsi ketika main 4-4-2. Karena Sintayong di atas kertas mungkin main 3-4-3, tapi penerapannya banyak juga beberapa kali case dia menggunakan di atas tamakan 4-4-2 dengan 2 striker di depannya. Lalu ketiga, seorang Kenan Kodro ini punya salah satu kelebihannya itu adalah box presence ya. Naluri posisi matang di kotak penalti yang efisien dalam mengeksekusi second ball ataupun cutback ataupun coming from behind. Ini yang gua rasa datang dari experience, datang dari pengalaman seorang Kenan Kodro. Nah, terus mungkin banyak yang nanya, ini pemain kan usianya udah gak muda lagi bang, 32 tahun. Pengalamannya di mana aja mainnya? Nah, coba gua sebutin ya beberapa klub yang pernah dibela seorang Kenan Kodro teman-teman. Dia pernah di Spanyol di La Liga, itu pernah membela Osasuna, Athletic Bilbao, Real Sociedad B, Real Valladolid dan juga Zaragoza. Ini nama-nama yang papan tengah lah ya dari segi klasmen di La Liga. Di Jerman dia pernah main untuk PSV Mainz 05 di Bundesliga. Di Denmark dia pernah bermain untuk FC Copenhagen, klubnya Kevin Dix juga. Lalu di Hungaria dia bermain untuk Harvard FC, Ferencváros, dan di Turki dan Swiss dia bermain untuk Gaziantep FK dan juga Grasshoppers teman-teman. Mostly semua klub yang dia bela rata-rata memang di Eropa, spesialis Eropa gua rasa. Terus prestasinya apa nih? Prestasinya cukup banyak teman-teman. Pertama ada Supercopa Spanyol di Athletic Bilbao. Lalu Liga Denmark bersama FC Copenhagen itu pasti, karena Denmark pasti Copenhagen yang juara. Lalu Liga Hungaria dia pernah juara juga sekali, Ferencváros. Lalu gol top scorer bersama Piala Turki di tahun 2024-2025 teman-teman. Artinya dia punya mental juara. Ini yang sedang dibutuhkan Persija untuk menyongsong musim depan dengan target juara teman-teman. Nah, di musim lalu Torehan bermainnya bersama Zaragoza
Dia bermain kurang lebih 33 match, 20 dari starting, 20 starting line up dengan total golnya 7 dan rata-rata bermainnya menit bermainnya itu 1768. So memang dia jadi salah satu andalan lah di Zaragoza kalau kita ngeliat dari total matchnya di musim lalu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman tentang Kenan Kodro, karena lumayan details juga ya pembahasannya dan menarik untuk kita review. Coba teman-teman tulis di kolom komen, apakah Kenan Kodro, apakah Persija masih membutuhkan satu striker lagi dan alasannya kenapa? Coba tulis di kolom komentar, kita beropini, kita berdiskusi. Oke, sebelum mengakhiri video ini jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Opini Bola ID supaya tetap growing. Gua Rifki undur diri, thank you banget yang sudah nonton sampai detik ini. Gua Rifki undur diri, thank you dan bye-bye.